Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang insyaallah hari ini kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-10, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah. Surah Al-Mu'minun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, rawahu Muslim. Sahabat dermawan sekalian, hadis yang ke-10 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah tentang bagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha thayyib. Allah itu baik. Allah itu indah. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima segala sesuatu kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para mukminin sebagaimana perintahnya Allah kepada para mursalin atau kepada para rasul. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul, wahai segenap rasul, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati wa'malu salihah. Makanlah kalian daripada yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramalah kalian dengan amal yang saleh. Di dalam ayat yang lain Allah perintahkan untuk orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya atas kalian. Lalu Nabi menceritakan tentang bagaimana seorang laki-laki yutilus safar yang melakukan perjalanan yang jauh. Ash'atha aghbar, kumuh badannya, kumuh pakaiannya, saking jauhnya perjalanan. Berdebu tubuhnya, berdebu pakaiannya. Yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat tangannya ke atas langit dan dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, menyeru nama Allah. Akan tetapi sudah perjalanan jauh dia tempuh sampai dia kelihatan lusuh, kumuh, berdebu tubuhnya. Dia angkat tangannya ke langit, dia panggil Allah. Namun kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram. Minuman yang dia minum haram. Pakaian yang dia pakai haram. Dan dia diberi makanan dengan yang haram. Nabi bertanya, fa anna yustajabullah. Orang semisal ini dari mana bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu hadirin, pesan daripada Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang ke-10 ini adalah untuk senantiasa kita mempunyai perhatian di dalam memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sembarangan, ya. Tidak pernah kita saring apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, sebagaimana perintahnya Allah tidak berbeda juga diberikan kepada orang-orang yang sebagai rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Oleh sebab itu perlu untuk kita selain hanya berfikir meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang harus kita fikirkan apakah makanan yang kita makan itu halal atau tidak. Minuman yang kita makan itu halal atau tidak. Minuman yang kita minum.
Pakaian yang kita gunakan itu dari mana sumbernya, halal atau tidak. Ini menjadi sangat penting agar permintaan kita, harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Tapi bagaimana ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, tapi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita suatu hal yang haram. Kita memohon kepada Allah, pakaian yang kita gunakan asal muasalnya dari hal yang haram. Maka Nabi pun bertanya, "Fa'anna yustajabu du'a?" Orang yang semisal ini, dari mana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu hadirin, pernah satu orang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani mustajabud da'wah." Ya Rasulullah, doakan saya, minta tolong doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya ini sebagai orang yang mudah dikabulkan doanya. Nabi tidak semerta langsung memohon kepada Allah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun kata Nabi SAW, ya, kamu nggak perlu repot-repot ya, memerintahkan saya, menyuruh saya, meminta tolong sama saya untuk berdoa kepada Allah. Kamu sendiri mampu, asal kamu jaga. Apa yang kamu harus jaga? Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak takun mustajabud da'wah. Perbaguslah makanan kamu. Ya, pilihlah makanan kamu yang baik-baik, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di masa Nabi Musa alaihi salam. Pernah diriwayatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Wahab ibn Munabbih. Ya, bahwasanya ada kisah di masa Nabi Musa alaihi salam ketika beliau sedang berjalan melewati ada satu orang laki-laki yang sedang berdiri, dia memohon kepada Allah, lama dia berdiri. Meminta kepada Allah sampai menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi Musa melihat, Masya Allah, ini orang betul-betul khusyuk memohon kepada Allah. Nabi Musa kalimullah, mudah berbicara kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau akan kabulkan doa orang tersebut?" Dia nampaknya khusyuk betul memohon kepada engkau, ya Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, wahai Musa, innahu law baka hatta talfat nafsuhu wa rafa'a yadahu hatta balagha inana as-sama' mastajabtulah." Musa, ya, kalaulah orang itu memohon kepada Allah, memohon kepada aku, menangis dia sampai binasa dirinya sendiri. Dia angkat tangannya sampai tangannya itu sampai ke langit bahkan, tidak akan aku kabulkan doanya. Nabi Musa tanya, "Ya Rabb, kenapa? Kenapa enggak engkau kabulkan?" Allah mengatakan, li'anna fi batnihi haram. Karena makanan yang ada dalam perutnya itu makanan yang haram. Wa 'ala dhahrihi haram. Punggungnya ya, haram. Wa fi baitihil haram. Di rumahnya pun segala sesuatu yang haram. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa seseorang? Oleh sebab itu hadirin, mungkin di antara kita juga sering bertanya-tanya, kenapa permintaan kita ini lambat dijawab oleh Allah? Kenapa harapan-harapan kita ini tidak mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak di antara kita yang mungkin punya hajat-hajat tersendiri, memohon kepada Allah, namun sampai sekarang ada hajat-hajat kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi yang menyebabkan hal itu semua adalah karena mungkin ada sesuatu yang berada di tubuh kita itu sesuatu yang haram. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging, artinya daging manusia, daging tubuh kita, yang tumbuh dengan sesuatu yang haram, ya, yang kita masukkan, makanan haram, minuman haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih pantas terhadap orang tersebut. Oleh sebab itu perlu untuk kita menintrospeksi, ya, apakah selama ini yang kita makan itu sudah halal? Terjamin halalnya? Ya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai yang kita masukkan itu adalah justru malah yang haram. Ya. Pernah diceritakan Sayyidina Ibrahim ibn Adham, ya, berjalan ke satu pasar di kota Basrah.
melihat Ibrahim bin Adham berjalan, orang-orang berkumpul kepada Ibrahim bin Adham. Mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq," kunyahnya beliau Aba Ishaq, "apa sekiranya yang menyebabkan kok kami ini memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, nggak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Li'anna qulubukum matat bi asyrati asya'." Doa kalian nggak dikabulkan oleh Allah karena hati kalian itu sudah mati karena 10 hal. Mati dengan 10 hal. Apa itu? Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqah. Kalian tahu bahwasanya kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Kita tahu Allah ada, kita yakin Allah wujud, tapi kita tidak tunaikan haknya Allah. Yang kedua kata beliau, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Hati kalian itu sudah mati, makanya doa kalian enggak dikabulkan. Kenapa? Karena kalian mengaku dari diri kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya beliau. Ini juga menyebabkan hati mati. Yang ketiga kata beliau, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kalian baca tuh Al-Qur'an tapi tak ada satupun amalan ya daripada amalan kalian yang sesuai dengan Al-Qur'an. Semuanya bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu juga menyebabkan hati mati. Yang keempat, akaltum ni'mallah wa lam tu'addu syukraha. Kalian makan nikmat yang Allah berikan kepada kalian tapi enggak kalian tunaikan bentuk syukurnya, ekspresi syukurnya atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah berikan kepada kita, kita dapat makan, dapat minum, tapi justru malah kita gunakan untuk semakin maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur? Tidak. Namun kalau nikmat yang Allah berikan, kita bisa makan, kita bisa minum, kita masih bisa bernafas, kita gunakan untuk taat kepada Allah, itulah hakikatnya kita sedang menunjukkan ekspresi syukur kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata beliau, hati kita tuh mati dikarenakan kultum inna syaitan aduwwan lakum wa lam tukhalifu. Kalian mengatakan syaitan itu adalah musuh kalian, tapi kalian tidak menentang syaitan tersebut. Justru apa yang kalian lakukan ya seakan-akan memang maunya syaitan semua. Yang keenam, kultum innal jannah haqqun wa lam ta'malu biha. Kalian meyakini, kalian mengatakan bahwasanya surga itu hak, ada. Kalian yakin surga itu ada, tapi kalian nggak pernah beramal untuk bisa masuk surga itu. Ini juga menyebabkan hati yang mati. Kata Ibrahim bin Adham, hati kalau sudah mati sulit untuk mendapatkan ampunan atau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kultum innan nar haq wa lam tahribu minha. Kalian bilang neraka itu ada, kalian tahu neraka itu kejam, pedih siksaannya, tapi kalian nggak lari daripada itu. Kalian malah justru dekati neraka tersebut. Dengan apa? Dengan maksiat kita. Yang kedelapan, kultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu. Kalian bilang mati itu hak. Semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi kita nggak punya persiapan apapun, nggak kita bersiap untuk menyambut kematian tersebut. Ini juga menyebabkan hati yang mati. Yang kesembilan, intabahtum minan naum fashtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Ya, bangun kalian pagi hari ya, daripada tidurnya kalian, kata beliau, justru malah kalian menyibukkan diri kalian dengan aibnya orang, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Ingat aibnya orang, lupa aib sendiri. Ini menyebabkan hati mati. Dan yang terakhir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Hampir setiap hari mungkin kalian menguburkan jenazah-jenazah yang meninggal di sekitar kalian, tapi kalian tidak mengambil ibrah pelajaran daripada jenazah tersebut, bahwasanya kita pun akan menjadi calon jenazah. Oleh sebab itu, sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah, ya, senantiasa kita memperhatikan, ya, memilih, menseleksi betul-betul apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Bukan hanya itu, perut anak kita, perut pasangan kita, istri atau suami kita. Perhatikan itu. Bahkan dikatakan, ya, kalaulah kita memberikan
makanan-makanan yang tidak baik, yang haram, naudzubillah min dzalik. Baik zatnya haram atau cara mendapatkannya yang haram kepada anak kita, maka siap-siaplah anak tersebut akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apakah kita mau memiliki anak yang tidak patuh kepada kita, yang kalau diberikan nasihat oleh orang tuanya justru malah menentang orang tuanya, naudzubillahi min dzalik. Ini semua berkaitan dengan apa yang kita makan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanlah banyak rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, pilihlah yang baik-baik untuk jadi makanan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat banyaknya harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.